apa yang mau dilakukan ini selain ibadah? Pada saat ini ada pertama pembukaan, dan yang kedua menyanyikan Mars KPGTM, yang ketiga ibadah, yang keempat lelang, kelima sambutan. Sambutan ini yang pertama ketua kontingen, kemudian yang kedua ketua PPKTM Klasis, yang ketiga ketua PPMK Tabada Raya. Kemudian acara yang ke-6 istirahat, ke-7 penutup. Ada tadi kalau saya tidak salah ada apa? Dalam suara ya? Ada penampilan dari teman-teman dalam ibadah. Paduan suara nanti di. Oke. Jadi mohon maaf. Jadi pada ibadah kita pada saat ini sudah komunikasi dengan beberapa teman-teman, mungkin teman-teman pengurus lain belum sempat kami sampaikan bahwa seluruhnya persembahan syukur kita pada saat ini itu untuk menunjang menopang pelaksanaan ketiga GTM. Jadi nanti lelang suara tidak usah dijalankan tanggung, nanti pada saat persembahan sekaligus di situ saja. Semuanya untuk menopang panitia ketiga GTM. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Selanjutnya. Ya, sebelum kita mulai pelayanan kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan menyanyi, melayani. 1, 2, 3. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita satu dalam doa. Selamat sore ya Allah ya Tuhan kami. Di saat ini kami datang menaikkan syukur kami kepadamu atas pemeliharaan Tuhan yang selalu kami alami, khususnya sepanjang setengah hari ini. Tuhan boleh menuntun menyertai kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, baik kami sebagai jemaat maupun selaku hamba-hamba Tuhan. Dan siang ini ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk berkumpul di tempat ini dalam rumah-Mu yang kudus di sini, di mana pada saat ini ya Tuhan kami akan melaksanakan ibadah PPGTM Klasis secara bergilir, dan juga dirangkaikan dengan ibadah pengutusan P3 GTM. Kepada-Mu ya Tuhan kami serahkan rangkaian ibadah dan acara kami pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu campur tangan di dalamnya, menolong dan mampukan kepada setiap hamba-hamba-Mu, baik hamba-Mu yang akan memimpin ibadah, pengurus dan BTMK, panitia, semua acara yang sudah tersedia pada saat ini Tuhan. Engkau yang menolong kami sehingga semua dapat kami lalui dengan baik. Dan secara khusus saat ini ya Tuhan kami akan melaksanakan ibadah. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau selalu menolong kami sehingga ibadah yang kami akan selenggarakan dapat berjalan dengan baik. Kami boleh mengalami hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Bapa kami dalam surga, seluruh rangkaian acara hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari ibadah sampai acara penutusan. Tuhan berkenan sehingga dapat berjalan dengan baik. Demikianlah ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan sepanjang kegiatan kami ini. Inilah doa dan harapan kami yang kami bawa kepada Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Shalom. Kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kita kekuatan kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga pada saat ini mari kita berkumpul di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemuda. Terkhusus saat ini kita bersyukur kita merangkai ibadah kita pada saat ini dengan ibadah pengutusan kontingen kelas kepada raya di kelas sama. Bapak Ibu, Pendeta, Janis, Jelis,
dan pemutusan kontingen Polska kelas kepada raya pada saat ini Minggu tanggal 11 Juni 2023 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, menyanyikan Maus PPGTN. Yang ketiga, ibadah yang akan dipimpin oleh Diaken Simpanus dan Pendeta Tadiana STH. Kemudian acara yang keempat lelang. Acara yang kelima sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kontingen Polska Klasis kepada Raya. Yang kedua, Ketua PPGTN Klasis kepada Raya. Dan yang ketiga, Ketua Badan Kerja Majelis Klasis kepada Raya. Acara yang keenam syarat, acara yang ketujuh penutup. Selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam acara yang kedua, menyanyikan Maus PPGTN. Kita sekalian kembali. Dan mari mempersiapkan hati pikiran kita untuk dalam menghadap Tuhan dalam ibadah. Saya mengajak rekan sekalian untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Oleh itu marilah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan mempunyai Dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pujian masuk kedua Maha Kudus. Aku
dan menyertai-Mu juga. Kita baca bersama dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 12 demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dengan segala hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, Dalam hatiku aku menyimpan janji. supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Ajarkan ketahuan-ketahuan. Selamat yang Mazmur Spesial.
Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Allah selalu baik dalam hidup ini. Dia tak pernah meninggalkan kami, selalu Immanuel sampai hari ini. Dan untuk mendasari ibadah kami pada saat ini, khususnya dalam kepada pengutusan bertiga GTN, kami belajar sebagian dari firman Tuhan. Inilah hamba-Mu, pakailah menjadi alat di tangan Tuhan, bahkan kami semua yang akan diutus oleh Tuhan menjadi berkat. Terpujilah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan saya ambil dari bahan khotbah dari kebaktian rumah tangga Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kita baca secara berkemasan dari mimbar ayat yang genap, saudara kemudian ayat yang ganti. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan akanlah melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan didahululah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan demikianlah pembacaan firman Tuhan yang bagian kita merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Ya, sebelum saya ditentukan menjadi pendeta di GTM, saya kembali ke Kalimantan untuk mencari pelayanan karena tidak diterima. Bukan sekolah yang dibutuhkan oleh GTM. Lalu setelah sampai di Kalimantan, saya diterima di Yayasan Sebab, itu pendidikan Kristen, dan di Gereja Kristus. Lalu saya mengingat kembali bahwa saya berterima kasih karena saya datang di tempat jemaat yang menurut saya itu Persekutuan Kristen Bontang. Lalu saya menghadap ke pengurus. Singkatnya sampai di pengurus, dia katakan begini, pendeta, nanti kenapa kamu kembali ke Kalimantan? Pak, saya tidak diterima di GTM karena sekolah yang saya tempati tamat itu tidak termasuk sekolah yang diterima GTM. Maka saya akan kembali ke sini dan saya sudah diterima di Yayasan Sebab. Lalu dia berkata begini, tapi dia berkata, waktu mau ke Kalimantan, apakah Bapak berdoa? Dia mau. Apakah Bapak berdoa waktu itu sebelum mau? Iya, Pak. Saya berdoa. Lalu apakah Bapak yakin bahwa Tuhan menjawab doa? Kedua, apakah Pak Pendeta yakin bahwa ketika diutus jemaat, yakin bahwa pengutusan itu jemaat diutus untuk melayani di Mamuju? Iya Pak, saya yakin. Lalu kenapa Pak Pendeta mau kembali di Kalimantan? Ya alasannya tadi Pak, tidak diterima karena masalah sekolah. Lalu apa solusinya?
saya bisa diterima tapi harus mengikuti penyesuaian di rantai bawah selama 6 bulan. Tetapi tidak ada sponsor. Kalau akhirnya singkatnya saya diterima untuk dibentuk kembali di rantai bawah dengan tujuan mereka akan menjadi sponsor selama 6 bulan. Nah, penutusan itu adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang meneguhkan panggilan kita. Sebagaimana pertanyaan tadi itu menggugah hati kita, apakah saudara yakin bahwa Bapak itu dipanggil ke Mamuju untuk melayani pekerjaan Tuhan? Kemudian saya yakin. Pengutusan yang dilakukan oleh PGTM di tempat ini adalah sesuatu panggilan dalam hidup kita untuk diutus. Jadi tema saya berikan tema hari ini adalah dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat. Dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat. Panggilan dalam hidup kita itu harus jelas dan yakin bahwa saya ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan teman-teman yang diutus baik di olahraga maupun puji-pujian, cician dan sebagainya, bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan secara pribadi untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus. Lalu karena kasihnya kepada kita, kasih kita kepada Dia, maka itu menjadi satu, maka kita siap untuk diutus. Itu panggilan yang mulia. Kata Yesus dalam Matius 4:19, marilah kepadaku, marilah kamu akan menjadikan, marilah ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Marilah itu adalah satu panggilan yang dialamatkan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lalu kemudian dia akan dibentuk. Itu sebabnya dalam pembacaan firman pada saat ini kata di sana dijelaskan bahwa ayat yang ketika yang melihat mereka dan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah. Kata jadikanlah, kemudian baptislah, dan juga ajarlah. Ini adalah sesuatu panggilan dalam hidup kita sebagai pemuda-pemudi telah dibentuk. Paduan suara yang kita lakukan itu adalah khotbah yang paling hebat yang juga diminati oleh banyak orang. Nah, karena itu panggilan kita sudah dibentuk mengharmoniskan suatu lagu yang indah, lalu kita akan menyaksikannya bahwa inilah puji-pujian yang kami akan bawa. Artinya kita siap untuk pergi berkhotbah, menjadi berkat kepada seluruh pemuda yang ada di GTM. Itu pembentukan. Ajar. Jadi kita ini sudah dipanggil lalu dibentuk. Setelah kita dibentuk, maka kita diutus untuk juga menjadi berkat. Di dalam suatu persekutuan yang besar dalam gereja Dua Emas, saya pikir saya belum pernah tahu jumlah kemasan. Ada sesuatu kata-kata yang indah yang bagaimana PGTM dipanggil mempunyai relasi yang indah, pegang dengan erat di panggilan gereja, bersaksi, bersyukur dan melayani. Nah, karena itu jika kita diutus untuk menjadi berkat, maka yang pertama di dalam pembacaan kita adalah Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadikanlah Yesus sebagai kepala di dalam hidup kita. Kristus menjadi kepala. Kita tahu ada penting, ada juga semua sisi dan sebagainya. Tetapi yang terutama adalah Kristus menjadi kepala dalam hidup, karena Dia yang memanggil kita dan mengutus kita. Dan jika Kristus sebagai kepala menguasai seluruh hidup kita, maka kita akan tetap berdiri teguh untuk mempertahankan kebenaran. Sehingga sesuatu yang
terjadi di lapangan atau di panggung, kita pasti menerimanya, kita pasti menghargainya, kita pasti bersyukur karena siap menjadikan Kristus sebagai penguasa dalam yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Itulah Kristus. Karena itu harus selalu siap dalam segala hal untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup ini. Kita diatur. Yang kedua, supaya dipanggil, diutus untuk menjadi berkat. Di dalam ayat yang tersebut, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan ini sebenarnya juga lebih menekankan tentang bagaimana Kristus mengampuni dosa manusia, bagaimana Kristus menebus manusia, bagaimana Kristus telah melepaskan kita dari tantangan hidup. Karena itu, yang paling utama dalam hidup kita adalah tentunya apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk saling mengampuni. Dalam satu kontinen memang berbeda-beda. Kalau dari saya, ada dari yang paling hebat, yang selalu ingin wah itu memang hebat, saya hebat. Lalu ini memang bagus untuk memberi pujian kepada seseorang. Puji-pujian. Kalau kita masuk ke dalam selalu memerintah, itulah karakter manusia. Ada yang memiliki sifat untuk suka memerintah. Ya harus dia politik dalam suatu kontinen. Ya mungkin ada juga harus dipuji-puji dulu baru dia memerintah. Ada juga yang harus diperintah. Jadi kalau saya karakter saya ini biasa agak pendiam. Jadi kalau cepat dibangunkan, ya itu golongan-golongan yang bagus. Setengah mati membangunkan. Kemudian jari yang tengah tertinggi, lalu menurut saya di atas segala-galanya. Lalu jari yang keempat itu sering disebabkan jari yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Bagi yang sudah menikah, dan di situ ada emas. Jari suku tidak ada emas. Yang menjadi kaya, kaya. Lalu yang kecil apa? Ya, yang miskin sehingga kepadanya harus diberi sesuatu. Yang mungkin sering dipakai membersihkan. Jari kita sempurna, mempunyai perbedaan, mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tetapi jika sakit, saya kalau kasih makan sesuatu, saya sering mencoba kalau tidak seluruh di tangan saya tidak kuat. Apalagi gunakan yang kecil itu juga tidak kuat. Tapi memang hebat. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa. Harus lima gunakan untuk. Jadi itu dikatakan di dalam pembacaan kita berbeda-beda, tapi memang harus saling mengampuni dan saling menerima. Sebenarnya di dalam 1 Korintus pasal 12 itu juga menjelaskan bahwa berbeda-beda tidak bisa itu, berbeda-beda anggota tidak bisa itu. Lalu bagaimana supaya saling menerima? Dia disukai oleh ibu-ibu di dapur karena dia rajin secara luar biasa. Bagaimana menghargai dia dan dipakai secara luar biasa. Jam 5 dia sudah bangun dan ada di dalam. Dan ini menjadi karena motivasi kita untuk juga dia dalam menjalankan apa tanggung jawabnya. Jadi menghargai, saling memahami, saling menerima. Jadi baptislah mereka supaya mereka juga saling menerima, saling menghargai, saling mengampuni. Karena semua manusia punya keterbatasan yang berbeda-beda. Nah itu yang kedua. Kalau kita dipanggil dan diutus menjadi berkat, satu kita menjadikan Yesus sebagai kepala. Yang kedua bahwa kita akan terus saling menerima dan saling menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah menyertai kamu
senantiasa. Dua hal ini yang mesti menjadi renungan kita dalam rangka menghadiri rekan persekutuan pemuda di kelas satu kampung yang hari ini kontingen kelas kepada raya akan diputus. Berangkatnya mungkin lusa atau sesudah lusa. Jadi jelas secara resmi dari kelas sini akan diutus hari ini. Perhatikan kata utus dan mengutus. Utusan itu berarti menerima mandat untuk mengerjakan apa yang sudah dikhotbahkan kita tadi. Tanggung jawab ada di dalam mandat yang diberikan kepada saudara-saudara. Apakah Anda siap untuk melaksanakan mandat itu? Bersedia? Bersedia. 112 orang, 3 orang sih yang menjawab. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Nah, ini sudah mewakili yang tidak ada. Kemudian pengutus. Pengutus itu klasis 547 kepala keluarga berharap bahwa Anda yang diberi mandat ini akan pergi dengan selamat dan pulang dengan damai. Artinya ekspektasi harapan yang diminta oleh pengutus adalah supaya saudara-saudara betul-betul melaksanakan kegiatan ini dengan benar secara gerejawi. Bersedia? Karena itu saya selaku Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Klasis Gereja Teladan Masa mengutus saudara-saudara untuk melaksanakan tugas ini sebagai misi gereja dari Klasis kepada Raya. Bukan datang seperti pergi ke event-event duniawi di belakang, tetapi Anda diputus untuk menjadi berkat. Dan itu selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Klasis kepada Raya, saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan renungkan firman Tuhan yang telah Anda dengar hari ini. Amin.
persembahan yang sudah kami berikan adalah dapat dimanfaatkan untuk menopang pelayanan di tengah-tengah persekutuan PGRI. Keberkatan yang masih ada pada kami, ya Allah, ajar kami untuk menggunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini syukur kami, ya Allah, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Tetap memberkati. Kita akan menutup rangkaian liturgi pada kita pada saat ini dalam doa. Kita kesediaan Bapak Pendeta Aprian Presiden memimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk seluruh pelayanan yang boleh kami lakukan di sore hari ini Tuhan, dan percaya bahwa apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan dan segala tuntunan kasih setia Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk seluruh pimpinan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selama